Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PowerPrints akan mempresentasikan pitch deck dari bisnis yang akan kita bawakan, yaitu GoPrint. Jadi, sebelumnya, perkenalkan nama saya Belva Novella dengan NRP 50132210090. Nama saya Arsyela Mahidara Nurniatso dengan NRP 5013121055. Saya Adila Rahma dengan NRP 5013221068. Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Jadi untuk GoPrint ini merupakan bisnis dari kami yang bertujuan untuk mengkoneksikan antara kreator dengan toko printing terpercaya dengan pilihan untuk mengcustomization produk printing yang kreator atau customer bisa lakukan pada platform kami. Untuk slide selanjutnya. Oke, baik. Jadi berikut merupakan problem dan solution serta opportunity yang kami tawarkan. Jadi sebelumnya di awal itu kami sudah sempat melakukan semacam survei singkat, yaitu dengan melakukan interview kepada orang-orang yang kami kenal dan yang mereka juga kebetulan antara seorang kreator atau sering berhubungan dengan kegiatan printing atau percetakan. Nah, dari survei yang telah kami lakukan itu nyaris semuanya mengalami atau pernah merasakan semacam kesulitan dan ada mungkin sedikit frustrasi dengan eh, pelayanan printing yang ada. Misalnya, eh, opsi-opsinya terbatas, terus karena dia masih harus dilakukan secara manual, jadinya lama dan ribet. Dan kemudian juga kita dapat memahami lagi bahwa toko-toko print kecil itu terkadang masih sering mengalami kesusahan dalam marketingnya dan kemudian online presence-nya, apalagi misal ada yang ingin order dalam jumlah yang banyak. Sementara itu, setelah kami lakukan riset lebih lanjut, sebenarnya digital printing itu memiliki nilai market global yang sangat besar, apalagi di Asia Pasifik itu dia sangat cepat berkembangnya. Kemudian dia juga memiliki nilai SEJR yang sangat tinggi. Jadi kita dapat memberikan semacam solusi atau transformasi terhadap bagaimana cara printing digital zaman sekarang ini sih. Jadi lebih modern dan lebih sistematis. Lanjut. Oke. Nah, ini adalah BMC kami atau bisnis model kanvas kami. Jadi untuk value proposition-nya atau hal yang merupakan nilai yang kami tawarkan adalah pengalaman yang seamless akan digital printing. Jadi tidak ada lagi mau ngeprint itu ribet, lama, susah, nyari-nyari dulu ke sana kemari. Semuanya bisa langsung diakses dari satu platform, yaitu platform kami, GoPrint. Kemudian juga kami menawarkan dengan adanya platform kami ini, kami juga dapat memberdayakan kreator dan juga toko-toko print lokal. Jadi semuanya bisa mendapat akses yang lebih bagus, kualitasnya juga terjamin. Sementara itu untuk key activities kami itu terdiri dari beberapa, utamanya adalah terkait dengan manajemen platform dan juga kerjasama terhadap partner-partner toko printing, marketing, kemudian juga menyelesaikan order dan mengawasi kualitas. Kemudian untuk key resource kami itu tentunya ada resource dari human capital, tentunya kami butuh desainer, programmer untuk mengurusi platform, kemudian juga server dan hosting, dan analis untuk menganalisa solusi-solusi yang tepat terhadap untuk bisnis kami, gitu. Dan untuk key partner sendiri, kami akan berpartner dengan toko print, kemudian juga perusahaan pengiriman, payment gateway, sama mungkin ada marketing affiliates bisa. Untuk customer relationship-nya sendiri, kami menawarkan self-service pastinya, dan juga ada
Jadi seperti di Shopee kayak ada Shopee Chat-nya gitu. Ada loyalty programnya juga untuk customer. Sementara untuk customer relationship dengan partner printing shop kami ada support tersendiri ya. Untuk customer segment kami utamanya adalah kreator, terus perusahaan kecil dan menengah, dan juga individual lainnya yang mungkin memerlukan print atau percetakan yang lebih customizable. Selain itu juga kami punya segmen untuk digital printing shop atau toko print-printan yang ingin mengembangkan bisnis mereka. Dan channel-channel yang kami lalui adalah pertama utamanya lewat website dan aplikasi kami, kemudian juga sosial media pastinya, dan terakhir adalah partnership dengan komunitas maupun eh, mungkin bisa ke influencer dan sebagainya. Untuk cost structure utamanya adalah untuk platform development dan maintenance, kemudian juga marketing dan juga mendapatkan customer, dan terakhir adalah payment dan logistik fee. Untuk revenue streams kami utamanya berasal dari transaction fee, jadi pembayaran per transaksi, kemudian komisi order, dan terakhir adalah feature listing. Jadi misalnya ada toko yang ingin supaya dia lebih kelihatan gitu di aplikasi kami, nah itu ada sistem berbayar ya. Nah, selanjutnya ada value proposition, yaitu berisi tentang eh, apa sih benefit yang kami tawarkan dari bisnis kami ini. Yang pertama yaitu quality assurance, di mana eh, mitra-mitra toko-toko printing mitra kami itu sudah terqualified dengan hasil printing yang bagus. Lalu untuk berikutnya ada high customization, di mana platform kami akan menyediakan eh, jasa printing yang memiliki kustomisasi tinggi. Jadi eh, pengguna, eh, customer nanti akan bisa memilih tipe material apa saja, finishingnya gimana, medianya gimana, apapun itu semuanya dalam satu tempat. Lalu ada various product, di mana produk yang kami tawarkan ini lengkap dan bervariasi. Lalu berikutnya ada convenience, di mana uh, pelanggan itu cuma perlu ngedesain, lalu pesan, lalu track orders online. Cuma melalui HP atau melalui web juga bisa. Lalu berikutnya ada competitive pricing, di mana pengguna bisa mengcompare harga yang ditawarkan antar toko-toko yang sudah ada dalam aplikasi kami. Dan yang terakhir ada transparansi assurance, di mana kami menawarkan transaksi yang sepenuhnya transparan dari proses pemesanan, pembayaran, sampai eh, proses pengiriman, sampai eh, produk itu sampai ke tangan pemesannya. Baik, berikutnya untuk key activity kami seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Untuk platform manajemen dan development sendiri terdiri dari beberapa bagian lagi ya. Pertama itu tentunya membuat dan menjaga supaya platform e-commerce-nya tetap berjalan dengan lancar. Kemudian juga melakukan update-update feature, misalnya tools untuk kustomisasi produk, dashboard, sebagainya. Kemudian juga tentunya membenerin bugs gitu ya. Terus juga meningkatkan performa dari platformnya sendiri. Nah, kemudian key activity berikutnya adalah vendor onboarding and support. Vendor di sini adalah mitra toko print. Jadi tentunya untuk tahapannya adalah menemukan dan mengundang atau mengajak toko-toko itu untuk join ke Koprint. Kemudian yang berikutnya ngebantu mereka untuk nge-set up toko online mereka di Koprint. Kemudian juga terus menyediakan layanan bantuan secara teknikal ya dan bisnis untuk vendor-vendor tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun brand dan marketing. Jadi melakukan promosi, kemudian juga membangun kepercayaan produk, brand recognition, dan tentunya utamanya ya menarik perhatian customer dan vendor-vendor baru. Yang keempat adalah order fulfillment dan koordinasi logistik. Jadi kita akan memastikan bahwa semua orderan itu dapat dideliver kepada customer dengan lancar, juga men-tracking pengiriman dan memanage
eh, pengiriman tersebut. Terakhir adalah memastikan kualitas baik dari vendor maupun dari barang. Jadi misalnya mengurusi customer feedback terkait kualitas dan komplain, juga mengawasi vendor performance. Untuk selanjutnya adalah key resources dan key partners. Jadi di diagram di tengah adalah kurang lebih timeline operation dari GoPrint. Jadi mulai dari key resources yang akan kami butuhkan adalah di awal yang pasti adalah sebuah kelompok untuk branding dan marketing, development, dan juga untuk strategi marketing yang akan digunakan saat beroperasi nanti. Kemudian untuk skema pertama adalah di tahun pertama sampai kurang lebih tahun kedua, yang kami butuhkan sebagai key researcher dan printing experts. Jadi untuk programmer adalah pekerjaan yang untuk membuat dan mendevelop website maupun aplikasi yang merupakan platform utama dari GoPrint ini. Lalu untuk UI atau UX designer adalah untuk membuat user interface dari website dan aplikasi yang sudah dibikin tadi untuk meningkatkan user experience yang di dialami oleh customer. Lalu ada juga printing experts, yaitu mungkin sekelompok pekerja yang akan specialize di mungkin kebutuhan printing, tipe-tipe printing, dan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dari printing tersebut yang sehingga bisa untuk meningkatkan kualitas toko-toko printing yang ada pada GoPrint. Kemudian untuk skema berikutnya adalah ketika sudah beroperasi sekitar 5 tahun ke atas, yaitu kami akan membutuhkan office dan juga office tentunya untuk tempat bekerja para staff. Jadi tujuannya untuk istilahnya meningkatkan manajemen dan operasi secara langsung, dan juga bisa untuk melakukan supervisi secara internal dengan sesama staff dan juga mungkin CEO-nya. Kemudian untuk financial advisor, ketika sudah mencapai 5 tahun ke atas, tentunya akan semakin banyak aspek finansial yang perlu diperhatikan. Dan tentunya aspek finansial ini perlu di-manage dengan baik agar dari perusahaan juga bisa mengerti dengan baik seperti flow, cost, revenue, dan lain-lain yang berlangsung selama perusahaan ini itu berjalan. Kemudian ada key partners. Jadi di awal yang tentunya adalah printing shops atau toko-toko printing. Jadi yang akan kami lakukan adalah untuk mencari partner toko-toko printing, terutama toko printing lokal yang terpercaya dan dengan kualitas baik. Dan target dari toko-toko printing ini adalah toko-toko yang ingin meluaskan kontak mereka atau seperti reach mereka kepada customer melalui platform online yang ditawarkan oleh GoPrint. Lalu selanjutnya ada delivery service, tentunya untuk mengirim untuk jasa kirim dari produk printing yang telah dibuat oleh toko-toko printing, kemudian yang akan menyampaikan ke tangan customer. Lalu untuk skema selanjutnya adalah ketika sudah berjalan 2 tahun, yaitu kami akan membutuhkan programmer, UX designer, dan printing expert. Kurang lebih sama penjelasannya seperti pada key resources, namun untuk saat ini key partner akan menjadi full-time employees. Jadi untuk programmer akan memaintain dan mendevelop atau meningkatkan kualitas dari website dan aplikasi yang telah ada.
Kemudian untuk UI UX designer akan tetap mendesain dan mendesain user interface dan meningkatkan kualitasnya sebagai full-time employee atau staff tetap. Kemudian printing expert kurang lebih juga sama sebagai untuk supervisi seperti kebutuhan dan kualitas dan peningkatan kualitas em, dan sebagai full-time employees juga. Next. Untuk selanjutnya adalah customer segments. Jadi customer segments ini adalah beberapa skema untuk target market kita dan dianalisa melalui strategi STP atau segmentation, target and positioning. Jadi untuk segmentation adalah yang pertama difokuskan untuk bisnis ini akan di launching di area Jabodetabek. Dan ini karena untuk launching pertama, terutama untuk istilahnya seperti memulai di tempat yang sempit terlebih dahulu atau dengan demand yang tinggi, dan juga di area Jabodetabek ini dengan populasi yang tinggi dan juga high demand untuk printing services. Jadi untuk 1 hingga 2 tahun pertama akan dilakukan launching dari GoPrint ini di area Jabodetabek. Kemudian ketika sudah mencapai 2 tahun ke atas, sudah beroperasi, akan berusaha untuk meluaskan reach dari GoPrint ini, yaitu dengan bekerja sama dengan partner-partner toko printing yang ada di beberapa kota besar di Indonesia, dan juga mungkin di kota-kota yang memiliki high demand juga untuk printing request, terutama yang customizable. Dan tentunya untuk mencapai ini akan melakukan research dan juga survei terlebih dahulu, kira-kira di kota-kota mana saja yang paling memerlukan dan paling banyak demand dari printing ini. Kemudian skema selanjutnya adalah kurang lebih mungkin setelah 12 tahun ke atas, yang ditargetkan adalah untuk memberikan akses service printing dari GoPrint di seluruh Indonesia, dan juga mungkin bahkan mencapai skala internasional. Jadi akan terdapat bisa melakukan order dan pengiriman secara internasional juga. Selanjutnya untuk target and positioning, jadi untuk target demografis dari GoPrint ini adalah laki-laki maupun perempuan yang biasanya dengan rentang umur 15 sampai 35 tahun yang mungkin tertarik dengan beberapa kategori yang berhubungan dengan GoPrint ini, yaitu diantaranya ada art atau seni, mungkin ada hobi, ada collections, ada aksesoris, ada crafts atau kerajinan, kemudian ada pop culture dan juga ada desain. Jadi untuk beberapa kategori ini yang biasanya orang-orang cari di online, kebutuhannya dapat berhubungan dengan servis yang GoPrint tawarkan untuk customer. Jadi sebenarnya pada dasarnya adalah GoPrint ini fokus pada mencapai kreator dan juga para individual yang membutuhkan atau lebih prefer ke sebuah toko printing yang terpercaya, yang reliable, dan tentunya dengan tingkat customizable yang tinggi. Dan GoPrint akan mengkoneksikan mereka ke beberapa toko printing digital yang tentunya ingin meluaskan reach mereka juga secara online. Ya, berikutnya ada customer relationship, di mana ini berkaitan dengan bagaimana kita
mau membangun loyalty dan kepercayaan pelanggan untuk terus bertransaksi di aplikasi kami. Yang pertama ada bonus point, di mana uh, pelanggan akan mendapatkan poin bonus yang bisa ditukarkan untuk uh, produk diskon maupun servis. Lalu ada juga loyalty program, di mana kami akan memberi poin reward sama kayak bonus point tadi untuk uh, repeat purchase, untuk pembelian yang diulang, pembelian ulang, dan juga nanti bakal ada kayak member tier level, di mana semakin tinggi level pengguna itu semakin banyak juga keuntungan yang bisa didapatkan. Lalu berikutnya ada garansi, di mana kami memberi garansi untuk kualitas produk. Jadi misal terdapat kesalahan dalam print produk print yang kami yang sudah diperoleh oleh pengguna oleh pelanggan, maka mereka bakal bisa dapat uh, reprint ulang secara gratis atau bisa juga refund. Lalu berikutnya ada diskon, di mana kami akan memberikan promosi diskon, entah musiman atau bisa juga untuk pengguna pertama, misal dia pertama kali pakai, jadi akan ada diskon. Lalu ada juga diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Lalu berikutnya ada channel yang berkaitan dengan bagaimana kami mencapai pengguna dan engage dengan pengguna untuk servis kita. Yang pertama ada melalui sosial media, di mana kami akan mempromosikan servis Koprin ini melalui konten interaktif di seluruh platform sosial media. Lalu berikutnya ada business partner promotion, di mana melalui mitra-mitra kami, baik mitra pengiriman maupun printing shop, yang sudah menjadi mitra kami akan melakukan kolaborasi dengan mereka untuk mempromosikan aplikasi kami. Lalu berikutnya ada exhibition and event, di mana Koprint akan melakukan kayak membuka booth pop-up, bisa di mall, di sekolah, maupun universitas saat ada acara atau event-event. Lalu berikutnya ada advertisement, yaitu iklan. Jadi untuk meluaskan produk kami akan memasukkan iklan baik melalui Google, melalui YouTube video maupun lokal billboard. Lalu berikutnya di sini ada cost structure dan revenue streams. Pertama, cost structure yaitu ada capital expenditure, yaitu capital expenditure adalah pengeluaran untuk memulai bisnis kami. Yang pertama ada berkaitan dengan tentunya pembuatan aplikasi dan website kami. Lalu ada juga machinery or equipment yang tentu saja ya kayak untuk komputer, laptop, dan lain-lain. Untuk totalnya kurang lebih sekitar 60 juta. Lalu untuk pengeluaran operasionalnya ada office rent, karena masih memulai, jadi kami akan menyewa dulu kantor kecil-kecilan gitu. Lalu operational expenditure lainnya ada office rent, ada branding and promotion, server maintenance, customer support, water, dan electricity, yang totalnya kurang lebih 20 juta per bulan. Lalu berikutnya ada revenue streams, yaitu dari mana kami mendapatkan pemasukan dari service yang kami tawarkan. Yang pertama, dari komisi, di mana untuk transaksi di bawah 100.000 kami akan mengambil sejumlah 1.000 per pemesanan. Lalu untuk transaksi di atas 100.000 kami akan mengambil sekitar 1% atau lebih, tergantung jumlah transaksinya, yang dikalikan dengan total pembayaran pemesanan. Lalu untuk pendapatan lainnya kami juga akan bergantung pada investor, yaitu terutama untuk pembiayaan awal yang akan diberi oleh angel investor. Videonya. Baik, mungkin kurang lebih sekian dari presentasi kami mengenai Koprin. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.